Berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kita kembali bermain di sawah. Kita coba monitoring ini. Setelah seminggu lalu kita review untuk petakan padi organik. Sekarang kita review lagi bagaimana pertumbuhannya, dan kita sedikit membahas hama yang umum terjadi menyerang pertanaman padi kita semuanya, yaitu keong. Ada yang unik, nanti kita bahas bersama-sama. Namun yang pertama kita lihat review dulu untuk pertumbuhannya untuk petakan organik, dan kita bandingkan dengan yang non organik teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini kita di lokasi yang non organik, petakan non organik. Ini dipisahkan oleh saluran air ya teman-teman semuanya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah petakan organik. Ini umurnya sama-sama umur 3 minggu. Ini sama-sama umur 3 minggu teman-teman semuanya. Kita bisa lihat pertumbuhannya bahkan lebih bagus yang dibudidayakan secara organik teman-teman semua. Kita bisa melihat ini merupakan petakan pertanian organik teman-teman untuk komoditas padi ini. Kemudian yang sebelah sini itu adalah luasan yang non organik. Oke. Nah, ini untuk daun itu sudah cukup. Kalau di BWD ini sudah cukup untuk warna hijaunya, untuk hijau daunnya. Kemudian pertumbuhan anakan juga optimal. Ini digenangi karena sudah proses garok atau penyiangan ya teman-teman semuanya. Ini sudah proses penyiangan untuk memudahkan penyiangan, dan sedang dalam proses untuk disurutkan ataupun kembali di dalam kondisi yang macak-macak teman-teman, supaya perakaran lebih leluasa dan pertumbuhan anakan lebih optimal. Ini untuk yang lokasi non organik. Dari segi pertumbuhan ini jauh lebih bagus yang organik ya teman-teman, dan serangan hamanya pun kita lihat banyak yang tidak teratasi ya teman-teman. Ini bisa beberapa faktor. Yang pertama mungkin bisa karena jarang dilihat, jarang dimonitor, karena memang tipe yang non organik itu setelah terserang baru disemprot. Sedangkan yang organik itu menyemprotkan pestisida nabatinya itu tidak hanya sebatas ketika terserang saja, tapi lebih ke pencegahan. Kita lihat hampir seragam semuanya ya teman-teman. Nah, ada yang unik untuk di lahan ini teman-teman semuanya, untuk mengatasi hama keong teman-teman. Di sini itu dengan cara diberikan mengkudu teman-teman. Jadi mengkudu dilemparkan ke lahan teman-teman, sehingga si keongnya ini menyantap mengkudunya teman-teman. Seperti yang terlihat itu banyak mengkudu yang di bawah teman-teman. Nah, itu ternyata bisa mengatasi hama keong teman-teman. Jadi walaupun dalam keadaan tergenang seperti ini, tanaman padi kita itu tetap aman teman-teman. Keong itu tidak ada memakan jaringan tanaman padi kita. Itu walaupun masih kecil, walaupun umur tanaman masih kecil, karena serangan keong yang terbesarnya itu adalah ketika tanaman masih kecil teman-teman ya.
Tapi yang terjadi di sini justru bagus. Justru bagus. Malah banyak yang terserang itu yang lahan non organik ini, teman-teman. Begitu. Nah, ini di lahan organik memakai cara organik pula. Nah, ini kita lihat ada keong. Nah, tuh. Itu ada keong, teman-teman, yang sedang memakan mengkudu. Nah, jadi keong itu datang ke mengkudunya itu, bukan ke tanaman padinya, teman-teman. Sehingga tanaman padi kita aman. Dan setelah mengkudunya itu dimakan, keong ini tidak mau makan padi, teman-teman. Sehingga aman walaupun dalam keadaan tergenang seperti ini. Gitu. Ini merupakan salah satu cara unik ya, teman-teman semuanya. Ini bisa dengan diberikan mengkudu, tapi mengkudu yang sudah masak, teman-teman. Mengkudu yang sudah putih kekuningan seperti itu, yang sudah masak. Ini kita bisa lihat keadaan tanaman padinya lebih seragam ya, teman-teman, lebih seragam dan hijaunya juga bagus. Begitu. Jadi kita sharing ilmu ya, teman-teman semuanya. Untuk keong itu bisa diatasi dengan diberikannya mengkudu. Hanya tinggal dilemparkan saja mengkudunya di semua sudut petakan sawah kita. Nanti si keongnya nyamperin ke mengkudunya dan tidak mau makan ke tanaman padi kita semuanya. Untuk organik di sini itu kita melakukan perawatannya itu seminggu sampai 10 hari sekali ya, teman-teman. Itu diberikan, disemprotkan pestisida nabati dan juga diberikan asupan nutrisi dari pupuk organik cair, teman-teman. Nah, untuk pupuk organik cairnya kita memaksimalkan bahan-bahan yang mengandung protein nabati dan protein hewani, teman-teman semuanya. Sehingga untuk pertumbuhannya terlihat lebih bagus ya, dan untuk batang dan daya tahan itu lebih kuat kalau kita memaksimalkan protein hewani dan protein nabati. Kemudian kalau kita protein hewaninya mengambil dari bahan telur, apalagi telur bebek, teman-teman, bagus. Itu bagus untuk pengisian bulir nantinya untuk hasil, teman-teman semuanya. Jadi untuk bahan pupuk organik cair yang berbahan protein nabati dan protein hewani ini itu berlaku untuk pertumbuhan dan nanti generatif untuk pengisian bulir, teman-teman semuanya. Dan juga berpengaruh kepada panjang malai nanti, sehingga jumlah bulir dalam satu malai itu lebih banyak, teman-teman. Dan tentunya berisi, lebih bernas. Begitu, teman-teman. Nah, ini umur 3 minggu, teman-teman. Umur 3 minggu atau tepatnya 23 hari. Umur 23 hari ini organik, full organik. Untuk pupuk dasarnya kita memakai sisa jerami dan dikomposkan langsung, didekomposisi langsung di lahan dengan nitrobakter seperti pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas. Kemudian untuk pertumbuhannya kita pakai POC Hayati ya, yang berbahan utamanya itu yang mempunyai kandungan protein nabati dan protein hewani, teman-teman. Untuk protein nabatinya kita ngambil sumbernya dari susu kacang kedelai, teman-teman. Kemudian untuk protein hewaninya kita dari telur bebek ya, dari telur bebek. Seperti itu, sehingga pertumbuhannya terlihat bagus seperti ini. Nah, ini maksimal itu sehari digenangi, kemudian disurutkan lagi ya untuk airnya, sehingga anakan lebih maksimal. Gitu, teman-teman. Kita bisa lihat nih, yang kanan ini organik, yang kiri ini non organik. Kita bisa bandingkan bagaimana hasilnya yang dibudidayakan secara organik dan secara non organik.
itu kita bisa langsung lihat di lapangan. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.